Bagaimana mungkin kita tidak menerima setan? Bong kita ikut setan, Bunda. Betul. Surganya ikut apa yang dipahami setan. Banyak bidadari katanya, banyak perhiasan yang mana disukai oleh hawa nafsu. Berarti kita mengikuti akidah, mempercayai surga yang dipahamkan oleh setan. Neraka pun juga begitu. Kita mengimani neraka yang dipahamkan oleh setan, maknanya api-api neraka. Kita masih memahami api-api itu sebagai api-api yang kita pahami di dunia. Padahal api itu ketika aku sedih, menderita itu api. Ketika kita tidak menerima takdir Tuhan itu api. Ketika kita masih merasa khawatir itu api. Ketika kita takut dihina orang itu api. Semuanya api yang tidak mengenakan, yang akan menyiksa selama-lamanya, abadan abada selama hidup kita, ya enggak? Betul. Betul, Kang. Nah, selama ini kita ikut akidahnya setan. Itu secara sudut pandang ketuhanan. Namun secara sudut pandang kemanusiaan, menurut sudut pandang ketuhanan, manusia sesungguhnya tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Ya enggak, Bunda? Betul. Kenapa kok manusia tidak ada yang masuk ke dalam neraka? Apakah mungkin Allah menyiksa dirinya sendiri? Betul, betul, Kang. Itu jadi pertanyaan saya dulu. Allah menciptakan kita. Kenapa kok banyak sekali manusia yang susah di dunia ini, gitu loh? Apa maksud Allah menciptakan kita, gitu? Ternyata inilah dia jawabannya, Kang. Kenapa kok manusia itu susah? Karena manusianya merasa lebih mulia daripada Allah. Ngatur-ngatur Allah, ya enggak? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bunda, meskipun saya tidak pegang uang selama seminggu ini, saya bertahan. Iya. Biar Allah yang ngurus saya. Betul. Memang kalau jadi Tuhan capek. Biar Allah yang ngurus saya. Jadi Tuhan itu capek. Kalau jadi Tuhan, aku membuat rekayasa. Iya kan? Betul. Agar aku dapatkan uang. Jadi selama aku begitu, sampai kapan aku miskin? Karena yang membuat miskin diriku, karena aku masih cinta dunia. Ya enggak, Bunda? Iya, betul, Kang. Kalau aku sudah tidak cinta dengan dunia lagi, aku bebas. Dunia datang kepadaku atau tidak, urus, enjoy saja, ya kan? Ya, benar. Jadi itulah memang kita harus menerima dengan rela dan ridho hadiah-hadiah Allah yang diberikan kepada kita. Hadiah waktu kita kejepit atau kita terhimpit, tidak punya uang, kita harus terima. Ketika kita ada rezeki, mudah kalau kita menerima hadiah yang enak. Namun hadiah yang tidak enak sulit diterima. Bagi manusia-manusia yang masih rakus dunia, itu akan menjadi siksaan. Ya enggak, Bunda? Betul, Kang. Nah, jadi tujuan kita hidup di dunia ini, tujuannya memang Allah menciptakan kita supaya nonton Allah sambil makan popcorn. Saksikan saja hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Saksikan, terima dengan rela dan ridho. Itu yang menjamin kita bisa hidup bahagia, bukan uang, bukan harta yang menjamin kita bahagia. Enggak, iya kan, Bunda? Betul, sangat benar, Kang. Sangat benar. Orang Tuhan sebenarnya juga udah mengatakan, kuciptakan bumi ini wahai Muhammad untukmu, kan gitu. Harusnya secara ini apapun kayak kata Kang Halim, gak ada lagi kesedihan gitu. Kondisi apapun, hanya masalah yang tadi kalau kita menerima hal dibilang nggak sedih ya sedih, tapi tidak larut, hanya sekedar aja kita merasakan begini rasanya gitu. Sedihnya sedih enjoy, Bunda. Iya, sedihnya sedih enjoy. Sedihnya sedih enjoy.
Ya, itu Bang membingungkan Enjoy. orang itu. Sehingga sedihnya tidak membakar dirinya karena enjoy ya enggak Buddha. Betul, Kang. Betul. Silakan mungkin yang lainnya mau menyampaikan, kita berbagi dan belajar bersama, silakan. Berarti kalau saya lapar, bukan saya yang lapar, Allah yang lapar. Alhamdulillah, itu babakan permata, Bangku. Jadi permata yang seperti ini dimusuhi oleh setan. Soalnya Pasti gini, setan iblis mengatakan sesat, ya dak? soalnya gini Bang Enjoy, saya mengenal seperti ini, perjalanannya sangat panjang Bang Enjoy. 20 tahun saya mengalami kesuksesan. Apapun yang saya mau terkabulkan. Tapi di tengah perjalanan saya, kesuksesan itu saya jatuh. Habis semua dinolkan, termasuk kesehatan saya. Nah, terus ada rasa seperti itu, seperti ini. Mandadang, ketika kamu sukses sampai ke ujung, maka berbahayalah kamu. Kenapa? Saya jawab gitu. Kenapa? Iya, karena kesuksesan tanpa ujian itu membahayakan kamu. Karena disitulah kamu ada pengakuan. Pengakuan itu merasa dirinya bahwa ini punyaku, padahal itu sebenarnya iblis. Namun ketika di tengah perjalanan kesuksesan kamu saya jatuhkan, wajah kamu yang tampan aku sakitkan jadi kurus, harta ratusan juta saya kamu ambil semua, maka saya sayang sama kamu. Bilang seperti itu Bang Enjoy. Makanya untuk mengenal apa yang disampaikan Bang Enjoy itu tanpa ada pengkhianatan, pengorbanan, tanpa ada kesengsaraan, semuanya kesedihan tidak akan pernah mengenal seperti itu. Karena apa? Ketika saya kemarinnya sukses, teman-teman di rumah itu banyak sekali yang saya sukseskan usahanya itu. Saya kasih jalan gini-gini. Saudara-saudara saya kuliahkan semua. Namun ketika saya jatuh, dia meninggalkan saya semua. Apalagi teman, saudara menghilang semua. Cuma jalan satu-satunya saya untuk kuat bersandar pada sang hidup. Itulah yang terjadi atas diri saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibaratkan dienolkan ya Bang Enjoy. Ternyata mati itu nikmat. Namun kalau di tengah jiwa kenyamanan itu gak akan pernah mengenal sang hidup Bang Enjoy. Itu yang saya rasakan. Hanya kemewahan, nafsu. Setiap langkah kaki saya hanya nafsu yang bergerak. Mau cari ini, mau cari ini, mau ini. Itu yang terjadi. Namun ketika saya jatuh, berarti manusia ujung-ujungnya mati. Apa yang saya nanti buat bekal ketika mata saya nanti tertutup? Ketika orang itu katanya, kan saya ngomong dengan sang hidup, Bang Enjoy. Mandadang, kamu umur kamu sudah 50 ke atas. Apa yang kamu cari? Carilah yang nanti kamu ketika kamu itu menutup mata, carilah bekal untuk menuju ke alam selanjutnya. Itu Bang Enjoy. Makanya apa yang Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasakan. Saya rasa tidak cuma mendengarkan, saya rasakan dan merasakan. Berarti betul apa yang dikatakan Bang Enjoy. Makanya saya begini, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, kesedihanmu adalah kesedihanku, karena kamu sejatinya adalah milikku. Itu bukan saya, tapi rasa saya yang bilang seperti itu, batin saya Bang Enjoy. Gitu. Tapi kalau disampaikan sama orang-orang,
awam tidak mengerti Bang Anjoy. Tidak mengerti kalau orang-orang mendapatkan ilmu dari belajar, membaca buku, mendengarkan ceramah, itu tidak bakal masuk. Soalnya apa? Soalnya dia tidak pernah mengalami penderitaan. Orang mengenal seperti itu harus bisa mengenal penderitaan yang sangat dalam, dinulkan Bang Indah. Itu yang saya rasakan. Dinulkan. Makanya ketika Bang Enjoy itu menyampaikan narasi seperti itu, masuk. Kenapa? Saya merasakan seperti ini. Oh, berarti saya, Allah itu, saya tidak akan pernah mengenal Allah tanpa saya. Berarti bagi saya sendiri Allah itu tidak ada kalau saya tidak ada. Itu yang saya rasakan. Kenapa kok bisa menyampaikan seperti itu? Karena saya belajar dari penderitaan, belajar dari perjalanan atas dosa-dosa saya masa lalu. Itulah yang terjadi sama saya Bang Enjoy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kang Halim, ada tadi statement yang agak menarik ya. Mana mungkin Allah itu menyiksa manusia, karena memang manusia itu dirinya sendiri gitu ya Kang. Sama hanya Allah menyiksa dirinya sendiri ya kan. Kalau pemahaman Allah itu sebagai pemahaman manusia ya kan. Iya, betul. Maka dari itu diajarkanlah lillahi ta'ala supaya manusia berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Jangan berpegang teguh kepada akhlaknya setan, ya kan? Iya. Iya. Jadi memang secara ketuhanan bagaimana mungkin contohlah begini, contoh Bunda Noni buat rumah. Kenapa? Karena Bunda Noni butuh rumah, ya enggak? Betul, untuk senang, untuk rumah rumah itu tidak butuh Bu Noni. Betul. Karena Bu Noni yang butuh, maka dibuatlah rumah. Kemudian ketika rumah sudah jadi, sudah indah, apakah mungkin Bu Noni akan menghancurkan rumah yang sudah ditempati itu? Betul, betul Kang. Betul. Nah, maka pasti rumah itu akan dihuninya, ditatanya, dicintainya, disayanginya sehingga menjadi baiti jannati, ya kan Bunda? Betul Kang. Bagaimana mungkin manusia disiksa? Kenapa kok manusia memahami dirinya itu akan mendapatkan siksa? Karena manusia telah jadi Tuhan-Tuhan yang bergentayangan. Itulah yang maksud hantu gentayangan itu. Manusianya hidup namun hatinya mati. Hatinya mati, gentayangan kemana-mana. Gentayangan ke dunia, gentayangan ke pangkat, gentayangan ke kehormatannya, gentayangan ke bisnisnya. Itu maksud mati gentayangan Bunda. Kenapa? Karena jadi wadalnya pesugihan, karena yang dicari hanya dunia. Itulah orang-orang yang pelihara pesugihan, pelihara hawa nafsu. Hukumannya ya panas api, ya kan? Betul. Jadi semua cerita ini ya inilah dalam hidup ini, ya kan Kang? Bukan nanti selesai perannya seperti film udah habis perannya, maka ditutuplah ceritanya. Yang Kang Halim bilang setiap diri itu punya jalannya masing-masing. Ya kalau filmnya sudah habis, gelap layarnya Bunda, seperti kita belum ada di dunia ini, ya kan? Betul Kang, betul. Jadi memang untuk masuk gedung ketuhanan, gedung ilahi, karcisnya mahal. Bukan hanya harta, bahkan dirinya, hidupnya itu harus diaturkan, diserahkan sebagai karcis untuk bisa enjoy. Lanjut Bunda. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Ya, silakan.
Bunda, Ya, Pak Dadang. ini judul beramal adalah dosa. Kalau orang tidak bisa memahami dan tujuan itu, maka orang-orang itu akan menghujat kita, Bunda. Enjoy aja kata Kang Halim. Ya, kalau yang benar ini kalau orang saya beramal adalah ibadah. Ini kan terbalik ini. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Bang Halim itu kalau kasih judul itu terbalik semua. Ya luar biasa memang. Jadi- Mana mungkin Allah membakar dirinya sendiri. Itu pun judulnya luar biasa itu, Kang. Kalau manusia ini dimasukkan neraka, berarti Allah menghukum dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu ya Allah, ya enggak? Betul, itu dia judulnya, Kang. Bagus banget. Bagaimana mungkin Allah Tuhan? membakar dirinya sendiri. Iya. Tapi Subhanallah. pemahaman yang selama ini dihembuskan kepada kita, pemahaman akidah yang salah, Bunda. Ya kita selama ini semua yang kita lakukan ya serba salah. Betul, betul Kang Halim. Syahadatnya salah, hidupnya salah, pergerakannya salah. Kenapa? Ibarat wayang, kita tidak rela, tidak ridho diperjalankan sang dalang. Karena wayang metuwek, wayang merasa dirinya mampu. Dalang, kamu diam saja, tengok aku bisa jalan sendiri. Katanya dalangnya, rasain lo. Diperjalankan kok tidak mau. Nabi Muhammad saja tidak bisa Isra Mi'raj. Jangankan Isra Mi'raj, hidup saja tidak bisa. Betul. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu bukan ke langit yang dipahamkan oleh hawa nafsu. Selama ini langit-langit yang sana halu hayalan. Kalau langit yang di sana yang dituju oleh Nabi Muhammad, pasti yang dioperasi, yang dibersihkan, mendung-mendung dibersihkan agar tidak keselepaan. Meteor-meteor harus dibersihkan. Meteorit, batu-batu angkasa dibersihkan agar tidak nabrak-nabrak, ya enggak? Betul, Kang. Betul, Kang. Namun kenapa hati yang dioperasi? Karena yang dimaksud mendung batu-batu meteorit yang menghalangi Nabi Muhammad sampai kepada Allah karena hatinya masih kotor karena masih ada Muhammadnya. Maka dari itu dioperasi, dibersihkan dengan ma'ul hayat, diganti hidupnya Muhammad, diganti hidupnya Allah. Itulah yang dimaksud nurun ala nurin. Jadi ketika yang ada hanya cahaya Allah, maka gelaplah cahaya manusia, kalah dengan cahaya Tuhan. Ya enggak, Bunda nih? Betul, sangat benar Kang. Itu yang luar biasa itu kajian tentang diperjalankan di malam hari itu Kang. Makna malam hari itu matikan dirimu, enjoy saja biar Allah yang menguasaimu. Betul Kang. Gimana Bang? Itulah dimaksud subhanallah. Maknanya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kalau Isra Mi'raj itu hanya untuk Nabi Muhammad saja, tentu ayatnya berbeda. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Itu kalau Isra Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad, tapi Isra Mi'raj itu sesungguhnya untuk seluruh manusia, baik itu umat Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, semua manusia. Di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kenapa manusia tidak bisa Isra Mi'raj sendiri? Diperjalankan oleh Allah. Kenapa manusia tidak bisa jalan sendiri? Dimakankan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa makan sendiri. Disolatkan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa solat sendiri. Manusia itu loh seharusnya apa? Enjoy saja biar Allah sendiri yang berkuasa atas diri kita. Kita sedih, biar di dalam kesedihan ini, biar di dalam kekuasaan Allah, biar apa? Biar kita bisa enjoy meskipun di dalam kesedihan. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, tapi ia tidak kepanasan meskipun kumpul api, ya enggak? Betul Kang, betul. Hatinya enjoy. Kenapa? Ini makanan dari Allah. Enak ndak enak, suguhan dari Allah. Kita harus ridho.
Kenapa kok ridho? Supaya kita tetap di dalam surga rahmatnya Allah. Lanjut. Ya, seperti Nabi Ibrahim itu dibakar, ya, bakar itu harusnya panas, tapi dia merasa dingin. Itu sama halnya seperti Kang Halim tadi cerita, kita sedih tapi enjoy. Sebenarnya itu sama gitu loh, Kang. Ya kan? Cuman di versi yang berbeda. Yang satu sedih tapi enjoy. Kalau ini dibakar, tapi dia merasa dingin, Nabi Ibrahim. Begitu, Kang. Kenapa kok merasa dingin Nabi Ibrahim? Karena ini suguhan Allah, karepe Allah, maunya Allah, ya kan? Betul, betul. Kalau manusia masih merasa punya kemauan sendiri, ia akan kepanasan. Benar. Aku tidak mau begini, aku tidak mau begitu, ya selamanya panas. Jadi hidupnya penuh dengan penderitaan. Jadi menderita itulah yang dimaksud api jahanam, bukan api-api yang dipahami oleh manusia. Fahsya wal mungkar itulah yang dimaksud api. Ya benar. Benar, Kang. Benar. Kenapa? Itulah api yang bisa menghukum manusia, api yang bisa menyiksa manusia abad dan abada. Kalau api-api yang dipahami manusia tidak bisa kekal menyiksa manusia, Bunda. Ya enggak? Betul. Kalau api-api biasa ini 1 jam selesai siksanya. Kok enak men? Namun siksa yang kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya ketika manusianya tidak balik-balik ketemu Tuhannya, tidak balik kepada asalnya. Kenapa? Manusia ingin merantau, mengembara terus, tidak pulang-pulang. Karena senang di dalam perantauan. Jadi Bang Toib ya, Mas? Iya, karena senang merantau. Anak istrinya di rumah ditinggalkan, ya kan? Jadi Bang Toib pergi nggak bilang-bilang ya? Pergi-pergi aja ya. Jadi memang semua cerita yang ada ini memang ya cerita Allah, tidak ada yang salah, Kang Mas. Bu Nuni terpental rupanya. Oh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang di YouTube Uripe Allah ini mengajak agar manusia bisa enjoy. Saya tidak mengajak manusia untuk mengenal Allah, tapi saya mengajak manusia agar bisa enjoy. Buat apa mengajak manusia untuk mengenal Allah bila manusia masih terjerat, terbebani akan Allah, ya enggak? Benar. Coba kita pahami orang-orang yang merasa makrifat itu tambah terkurung, tambah terpenjara, tidak bisa bebas, tidak bisa enjoy, ya enggak? Benar. Karena takut tidak dikatakan makrifat oleh orang lain, makanya jaga-jaga makrifatnya. Apa bedanya hidup di neraka? Ya enggak, Bang? Benar. Jadi di sini saya edukasikan, saya mengajak jangan pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah butuh mengenalkan dirinya sendiri kepada kita. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya kepada kita, ya kita tak akan pernah ada di sini, di dunia ini. Kita tak akan pernah hidup, kita tak akan pernah wujud, ya kan? Benar. Makanya kita kaji diri manusia ini dari yang punya Allah, ya kita kaji diri kita dari Allah. Jangan mengkaji Allah dari diri kita, kebalik, ya kan? Benar. Kita melihat diri kita lewat Allah, jangan kita melihat Allah lewat diri kita, kebalik. Ya enggak, Kang Mas? Benar.
enjoy saja. Jadi agama apapun Anda, keyakinan model apapun Anda, golongan apapun Anda, pesan saya tetap enjoy saja. Karena tidak ada yang salah, dan kalau kita sudah tahu tidak ada yang salah, kita tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain. Ya kan abangku? Benar. Karena kita sudah tahu, kita sudah melihat yang satu pada yang banyak, melihat yang banyak pada yang satu, kan gitu kan? Akhirnya melihat yang satu, kan begitu? Iya, itu kan masih kajian manusia seperti itu, Bang. Maknanya untuk merealisasikan ungkapan yang seperti itu, enjoy, ya enggak? Iya. Mantranya enjoy. Jadi di YouTube Uripe Allah itu semuanya selama ini itu hanya kajian-kajian. Namun untuk prakteknya merealisasikan, ya jangan praktek, enjoy saja, ya kan? Benar. Jadi sebenarnya prakteknya itu dengan diam. Dia menyaksikan cerita-cerita Allah. Wah, serupanya pada enjoy semua ini abangku. Tak mendengar ini, menyimak ini, Gus. Masih lanjut. Yang di bawah ini apa sudah enjoy? Yang di bawah ini? Ada yang di bawah, ada. sahabat-sahabatku yang di bawah. Mungkin ada yang mau bertanya. Memang kalau manusia tidak dibolak-balik, tidak sadar, Kang Mas. Ya kan? Maka dari itu judulnya di YouTube Uripe Allah ini terbolak-balik. Ada judul Aku Membunuh Tuhan. Karena apa? Kata setan begini, ngawur aja kamu, sesat kamu, bagaimana mungkin manusia bisa bunuh Tuhan, ya kan? Kata setan begitu. Namun realitanya selama ini kita selalu membunuh Tuhan. Kita tidak mau dikuasai Tuhan. Ya kan abangku? Benar. Kita membesar-besarkan hawa nafsu kita, mempertuhankan diri secara tidak langsung. Nah, maka dari itu agama apapun Anda, bila Anda masih begitu, ya akhirnya kacau. Karena hawa nafsu ini yang mengendalikan, ya kan abangku? Betul. Semuanya kita, yang haji kita, yang sholat kita, semuanya. Padahal kan itu tidak lepas daripada la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara memprakteknya la haula wala quwata illa billah? Enjoy saja. Nggak usah praktek. Biar Allah yang praktek. Ngapain kita yang praktek? Ya enggak Bang? Benar, kita jadi penonton, bukan jadi pemain. Nah, maka dari itu di kajian Uripe Allah ini diedukasi supaya manusia benar-benar mati, benar-benar lillah, supaya apa? Supaya bisa enjoy dan hidup bahagia, tenang menghadapi apapun, cerita apapun, ya kan abangku? Benar. Melihat cerita di dalam cerita Tuhan dalam diri, pada diri dan pada. Maka kalau sudah demikian, sudah di alam enjoy, tidak takut apa-apa lagi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut apa-apa lagi meskipun ada hal-hal yang membahayakan diri kita, gempa, tsunami, enjoy saja. Aku ikut maunya Allah, aku selamat maunya Allah, aku tidak selamat ya maunya Allah, ya podo wae, ya kan Bang? Oh ya bunda menoni. Bang Dadang, Bang Najamuddin sudah sama-sama enjoy ini. Sudah di surga. Gimana Mas? Bang Dadang sama Bang Najamuddin ini dan yang di bawah sudah enjoy semua, sudah jadi penghuni surga semuanya. Ya guru, saya numpangin pantun aja guru. Amin. Aja ya. Oh iya, silakan. Pantun Silakan ini pantunnya, bagus. untuk meradang Tuhan-Tuhan palsu. Ilmu fikih sangatlah salah.
Karena dia mengambil amal tulah. Supaya jangan kita tersalah mengambil dalil awal itulah. Ialah awaluddin ma'rifatullah. Itu aja guru. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang selama kita manusia ini belum kenal Tuhan, kita hidup di dunia ini hanya mengandalkan pesugihan. Kita cari pesugihan, kerja cari pesugihan, ya kan? Iya Bang Anjay. Ujung-ujungnya hukumannya karena kita cari pesugihan untuk memperkaya hawa nafsu, ya ujung-ujungnya ya kepanasan. Hukumannya ya dibakar, ya kan? Betul. Hukumannya wadal bahasanya itu? Korbannya ya hawa nafsunya sendiri, selalu kepanasan, ya kan? Kalau secara kemanusiaan kan korbannya anaknya, istrinya, keluarganya dan sebagainya. Namun kalau secara ketuhanan wadalnya atau korbannya ya diri kita sendiri. Karena kita mencari pesugihan dan karena kita tidak terima dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Karena kita memilih Tuhan yang selain Allah, ya kan? Betul. Berarti kita selama ini hanya hidup di dunia ini cari pesugihan. Yang mana yang dikorbankan ya dirinya sendiri. Nanti ketika saat detik-detik sakaratul maut, harta yang dikumpul-kumpulkan bilang begini, kapok gue. Ngapain mengumpulkan api yang akan membuat kita kepanasan? Ngapain mengumpulkan dunia yang membuat hati kita tambah terjerat dengan dunia, ya kan? Betul. Itulah yang dimaksud korbannya pesugihan. Jadi bukan secara syariat saja pesugihan, namun pesugihan itu secara makrifatnya manusia selama ini ketika masih memperturutkan hawa nafsunya, ia mengadakan perjanjian dengan setan, ya kan? Iya. Manusia mengadakan perjanjian dengan hawa nafsu, perjanjian dengan setan. Maka ia mencari dunia, ia pasti memakai kendaraan hawa nafsunya. Pasti ia mudah berpijak mengkorbankan manusia-manusia yang lain demi untuk kepentingan kesenangannya. Wong cari pesugihan, ya kan Abang? Iya, tumbal-tumbalnya orang lain semua. Iya, tumbal-tumbalnya orang lain. Biar orang lain, yang penting aku senang. Biar orang lain susah, ya kan? Iya, padahal yang disembah itu sapinya si Samiri itu ya. Iya, maka dari itu untuk dibaiat manusianya ya harus mengkorbankan lembu-lembunya yang ada di dalam dirinya ini harus dikorbankan. Dan cerita Nabi Musa itu lembunya untuk agar kamu diterima taubatmu oleh Allah, kamu harus cari lembu yang paling bagus, yang tidak ada cacatnya. Kalau kamu sudah menemukan lembu yang paling bagus di negeri ini, nanti ditimbang dulu ada berapa ton beratnya. Dan beratnya seumpama 1 ton, itu nilainya ditukar dengan emas seberas 1 ton juga. Saking amat mahalnya untuk mendapatkan taubat dari Allah, ya kan? Benar. Apa yang dimaksud sangat amat mahalnya? Kalau manusianya tidak mengkorbankan dirinya, ya ia tak akan pernah selamat. Dia akan menjadi tumbal-tumbalnya hawa nafsu. Apa itu tumbal? Merasa sedih, gelisah hidup di dunia ini. Takut miskin, takut susah. Ya itulah tumbal-tumbalnya yang harus diterima, ya kan Pak? Benar.
Jadi orang yang mencari pesugihan ini bukan orang kaya saja, orang miskin juga pada cari pesugihan. Bagaimana aku supaya berhasil usaha ini, ya kan? Benar. Jadi yang kaya dan yang miskin sama-sama cari pesugihan. Maknanya berjuang untuk menyenangkan hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bawah ini apa sudah bisa enjoy yang bawah? Kira-kira kajian ini bisa mudah dipahami? Apa sulit dipahami yang bawah? Mungkin ditulis di typingnya. Sebenarnya kajian enjoy ini kajian yang sangat amat gampang. Tanpa praktek, ya kan? Nggak usah praktek. Iya, bahkan Allah itu sendiri sudah mempermudahkannya semudah-mudahnya. Kan Allah lebih dekat daripada orang itu kan. Allah itu Maha Qarib kan? Alhamdulillah. Jadi kita galak, kita Maka suka dari itu ada ungkapan begini ya Bangku. Bila kamu mengenal Allah, maka kamu mudah menjalankan agama Allah, hukum-hukum Allah. Namun bila engkau tidak beragamakan kepada Allah, engkau akan sulit dihukum dengan syariat-syariat kemanusiaanmu. Disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh puasa. Kenapa? Karena engkau mengikuti agama yang ada pada hawa nafsumu, ya kan? Karena hawa nafsunya masih berkuasa, makanya disiksa terus, ya kan abang? Benar. Karena memang dari kecil sudah terdidik begitu ya mungkin ya, sebab oleh dogma dan doktrin tadi kita kan mulai 7 tahun sudah dipaksa-paksakan untuk sholat, dan yang suruh sholat itu pun menghitung rakaat, ya kan? Akhirnya ya itu tadi, akhirnya kamu sholat nanti dapat surga. Jadi kalau kamu tak sholat dapat neraka, itu finish-non. Macam istilahnya kita minta anak kecil itu, kamu sholat nanti saya bagi permen. Akhirnya kan anak-anak itu sholat, tapi pada dasarnya dia tidak ingin sholat pun, tapi dia cuma ingin permen. Kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kalau tidak ada cerita kesesatan, tidak ada cerita kejahiliaan, kita tak bisa ketawa, Bangku. Kenapa kita bisa enjoy, bisa ketawa melihat kisah diri kita? Karena kita selama ini ya pernah hidup di alam jahiliyah, hidup di neraka, ya kan? Nah, jadi maknanya begini. Ada judul di YouTube saya, jangan sholat, tinggalkan sholat. Nah, maknanya bukannya secara hidup kenyataan ini saya tidak sholat lagi secara syariat. Saya tetap sholat 5 waktu, azan, qomat, jadi imam di pondok. Tapi dalam diri saya sebenarnya tidak butuh sholat. Yang butuh sholat adalah hidup yang menghidupi saya. Iya. Meskipun saya ba'da sholat itu ada doa, orang yang melihat kelihatan saya masih berdoa. Namun saya pribadi ketika berdoa, saya tidak minta apa-apa. Uang saya ditakdirkan hanya untuk berdoa menghadap Allah. Ya, kenapa kok bisa menghadap Allah? Karena yang mengangkat tangan ini siapa? Yang qomat kabit ini siapa? Ya kan Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang berdoa, ngapain aku minta-minta lagi? Wong Allah yang berkuasa atas diriku, ya enggak? Benar. Nah, selama ini kebanyakan manusia memahami berdoa kepada Allah, padahal tidak pernah berdoa kepada Allah, hanya berdoa untuk agar hawa nafsunya keturutan, berdoanya menghadap setan, ya enggak? Benar.
Yang dijumpai bukan Allah di dalam doa-doanya, tapi yang dijumpai hanyalah keinginan-keinginan hawa nafsunya. Karena itulah berarti orang yang berdoa itu belum kenal Allah, masih memuas-muaskan hawa nafsunya, masih memandang kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, dan tidak terima dengan keputusan-keputusan Allah. Ya enggak? Benar. Nah, saya pribadi meskipun saya berdoa sehabis sholat 5 waktu, namun saya tidak minta karena saya ditakdirkan untuk berposisi seperti berdoa. Tapi ketika saya berdoa ngangkat tangan, ya inilah kuasa Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah yang ada pada diriku sehingga dikasih kesehatan. Itulah rezeki yang paling agung daripada rezeki dunia, ya enggak? Ya. Rezeki yang paling besar yaitu Allah sendiri. Padahal hidup inilah al-ghani. Silakan Bunda Noni, kelepar tadi Bunda Noni. Asik Iya. Bunda Noni. Ya, dengar Kang, tadi sempat mati HP-nya. Asik di sini, lupa baterainya habis Kang. Kira-kira apa yang Bunda Noni dapatkan dari keterangan tadi Bunda? Banyak sekali Kang, banyak sekali. Kalau dipikir-pikir memang sesuatu hal yang berbeda. Biasanya kita dari bawah ke atas, kalau ini kan dari atas ke bawah. Jadi memang harus terbalik. Tapi banyak orang takut, istilahnya hal yang baru memang yang membuat orang surprise ya. Tetapi kalau kita melihat dari atas, ya alhamdulillah. Kalau kita cerita tadi tentang kurban ya untuk lembu, lembu itu harus tidak belang, harus baik, kuning keemasan misalnya Kang. Sebenarnya itu kiasan yang isinya itu luar biasa, yang tadi Kang Halim sudah menceritakan ya. Begitu kita mau pengorbanan itu memang bukan sedikit gitu dalam perjalanan hidup kita. Banyak sudah perjalanan itu kita lalui dengan susah derita gitu Kang. Tetapi apapun sekarang setelah mendapatkan ini itu udah tinggal cerita, tidak ada sesuatu hal yang bagaimana gitu loh. Ke depan pun tidak ada juga banyak kekhawatiran yang seperti biasanya gitu setelah bertemu Kang Halim gitu ya. Jadi ya hidup kita itu ya nikmati ya saat ini gitu loh. Tidak ada kesedihan, bahkan saya sangat merasakan kepada orang-orang yang telah pergi kembali kepada Allah gitu ya. Setiap mengingatnya kayaknya nyatu dengan diri, misalnya orang tua saya, suami saya gitu. Jadi setiap ingat nggak ada kesedihan lagi gitu loh Kang. Karena begitu ingat langsung kayaknya nyatu sama saya gitu. Jadi nggak ada lagi rasa yang gimana gitu. Itu pengalaman. Tapi dari cerita Kang Halim itu banyak sekali yang harus pelan-pelan, mungkin nggak segampang kadang-kadang mudah dipahami. Tetapi masih perlu didalami lagi gitu loh Kang. Karena tadi cara berpikir yang mungkin melihat itu dari persepsi yang berbeda selama ini gitu loh Kang. Mungkin itu aja Kang Halim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang penting kita tidak usah pusing-pusing lagi bagaimana cara memahami. Yang penting Anda korban saja. Pahamnya nanti otomatis. Betul Kang, betul. Jadi pahamnya otomatis Bunda. Ya, benar Kang. Jadi Bu Noni kan, Ya. ilmu yang disampaikan oleh Kang Halim ini adalah saripatinya ilmu. Maksudnya saripati kalau bicara kelapa, selama ini kan kalau kita misalkan bicara kelapa, kalau kita bicara kulitnya ya serabut kelapa kan. Kalau bicara ke dalam lagi ya batok kelapa kan. Betul Pak Jafar. Betul. Kelapanya yang mana kan? Itulah saripati dia itu tadi kan, minyaknya itu tadi itu kan. Ya dari situlah mulainya memperkenalkan istilahnya kalau Sayyidina Ali mengatakan begini, apakah kamu bisa melihat Tuhan ya Ali? Ya,
aku melihat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, kan begitu. Jadi Betul. lewat itulah yang diuraikan oleh Mas Ejo ini, jadi mudah untuk dipahami dan cuma melengsarkan saja sedikit, yaitu kalau kata Kang Halim itu tadi yang mematikan hati untuk keakuan bahwa yang hidup itu adalah manusianya sendiri. Tinggal saja matikan yang itu, lengserkan hatinya, ya udah gitu kan. Ya itu barulah dapat enjoy. Enjoy itu pun ya itu tadi enjoy, yang enjoy itu tadi adalah ya itu tadi seperti aku enjoy dengan Tuhan itu sendiri juga. Kan begitu. Betul, Betul tak, betul, Mas? Pak. Betul, Pak Jafar. Memang lucu juga ya. Ya. Hidup ini kadang-kadang lucu. Kalau dulu saya itu hanya berdoa, Tuhan mudah-mudahan aku menjadi orang yang beruntung gitu loh. Nggak doa-doanya nggak banyak-banyak yang lain, tapi menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dalam kondisi enjoy ya. Saya mengasumsikan untung itu ya enjoy itulah dia gitu loh. Iya, ini apa itu yang namanya rezeki yang paling besar ya Allah itu sendiri kan, ataupun Azrun itu tadi kan. Ya, dia Betul. sendiri, bukan yang lain, bukan makhluknya, bukan surganya, bukan nerakanya, dan bukan yang lain-lain. Itu pahala yang sebenarnya itu tadi, ataupun keutamaan dari Allah ya Allah itu sendiri kan begitu. Betul, betul, betul. Memang kan ada hadisnya, kalau kamu mendapatkan Allah, maka kamu akan mendapatkan segalanya. Kalau kamu kehilangan dia, maka kamu akan kehilangan segalanya. Sekarang baru kita paham gitu loh, Pak Jafar. Kalau udah dapat pemiliknya ngapain lagi minta bendanya kan, makhluknya kan begitu. Betul, betul. Pokoknya luar biasa mengubah hidup kita, ya. Yang selama ini masih gentayangan, kata Kang Halim, ya. Alhamdulillah setelah baiat, ya, setelah menghilangkan atau menggelapkan cahaya diri kita sendiri, itu jauh lebih enak, lebih enjoy, banyak nggak bisa dikatakan rasanya begitu luar biasa. Benar-benar. Oh ya, izin follow ya. Dadang, Kang Dadang, follow ya. Saya follow dah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Bunda Noni masih jadi hantu, kan saya bacakan ayat kursi ya kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, agar pergi ke alam kelanggengan, ke ya, alam asalnya ya kan. betul Kang. Nah, sama itu kan dengan cerita syariat Bunda. Namun di sini cerita hakikatnya. Ya, benar. Jadi Kenapa hantu-hantu itu masih berkentayangan di dunia Bunda? Karena ia tidak rela, tidak ridho meninggalkan urusan-urusan dunianya ya kan Bunda? betul Kang, betul. Lanjut Bunda. Nah, jadi kemarin sempatlah diskusi sama teman bahwa dia menyampaikan sesuatu itu, kan ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu katanya. Itu teman-teman itu pada nggak bisa terima. Yang nggak terima itu kan Tuhan juga, saya bilang. Baru dia ketawa, Kang. Maksudnya begini, jadi dia Kang Halim gitu kan. Ini kita mau nyampaikan sama teman-teman saya yang lama lah, Kang, ya kan? Mau memberitahu bahwa ini begini-begini, dia bilang gitu. Terus teman-teman itu kok pada nolak, ini yang disampaikan kan dari Allah gitu kan. Ya, yang nolak juga Allah, saya bilang mau bilang apa. Jadi pada ketawa kita semua. Iya, Allah lagi enjoy budaya. Betul Bang. Allah melihat ceritanya sendiri ya kan. Iya, benar. Melihat ceritanya sendiri. Dan yang menolak itu adalah orang yang masih mau, dia tidak mau lengser, yang masih mempertuhankan diri dia kan masih masih mengakui bahwa dia hamba lah, inilah itulah, kita makhluk lah, kan begitu sebenarnya. Makanya dia menolak, dia tak terima bahwa yang hidup ini adalah sang hidup. Gitu. Ya. Tapi tadi seru juga Kang Halim bilang, itulah ceritanya Allah ya Kang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya Bunda, saya pribadi, saya bukan hamba Allah. Allah lah yang hamba saya. Lanjut. Aduh, inilah bikin orang bingung padahal yang dikatakan benar, Kang. Inilah bikin orang terbakar itu yang seperti tadi lah. Iya, makanya Kan kalau kita Allah, ketawa, iya itu kadang-kadang ya. Ya, Lanjut. ya sebab sebagian orang yang mencari-cari pahala itu kan masih mencari-cari pahala itu ya tidak terima gitu. diulang Kang Halim statementnya. Bagus. Oh, Kang Halim lagi kemana? Pergi. Ini sudah saya tulis, Tuhan adalah hambaku. Seru.